Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Jessica Rizky dari Teknik Industri Rombel 1 dengan NPM 2505080011 ingin menjelaskan tentang soal probabilitas yang telah saya kerjakan. Di sini ada tabel tentang waktu dan frekuensi dengan soal menghitung mean, median, modus, dan kuartil. Rumus mean sendiri seperti ini. Total FI dikali XI per FI. Setiap FI kali XI ini dijumlahkan masing-masing dari 20 sampai 29 sampai 60 sampai 69. Semuanya dijumlahkan sehingga menghasilkan 1690 dibagi total frekuensinya itu 40. Jadi dibagi 40. Ini seharusnya ada per total frekuensi tapi saya lupa nulis, maaf. Dan hasilnya itu 42,25. Sedangkan median rumusnya mirip seperti kuartil 2. Dengan L-nya itu batas bawah kelas median. Setengah N itu setengah kali 40 yaitu 20, yang artinya median ada pada kelas ke-3. Dikali C-nya itu 10. Hasilnya itu 42,4. Modus juga mirip-mirip. Rumusnya L itu batas bawah dan D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Karena kelas modus itu ada pada kelas ketiga, berarti frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelum kelas modus yaitu 14 dikurangi 10, artinya D1-nya itu 4. Ditambah D3 ditambah D2. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelah kelas modus. Kelas modus ada pada kelas 3, 14 dikurangi frekuensi setelah kelas modus yaitu kelas keempat yaitu 7. Berarti 14 dikurangi 7 hasilnya 7. Jadi D1 per D1 plus D2 yaitu 4 per 4 plus 7. C-nya masih sama yaitu 10 dan hasilnya itu 43,136. Kuartil 1 rumusnya masih sama dengan ininya berbeda. Kalau kuartil 1 itu 1 per 4N, kalau kuartil 2 setengah N, kalau kuartil 3 itu 3 per 4N. Rumusnya masih sama dengan Q1 hasilnya itu 33,5, Q2 hasilnya 42,4 dan Q3 hasilnya 49,5. Lalu nomor 2 itu sebuah dadu dilempar sekali dengan A itu kejadian muncul bilangan genap, B itu kejadian muncul bilangan lebih dari atau sama dengan 4, dengan ruang sampel S itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan peluang A gabungan B dan peluang A irisan B. A sendiri terdiri dari 2, 4, dan 6, yang menghasilkan PA itu 3 per 6, atau disederhanakan menjadi 1 per 2. Sedangkan B itu terdiri dari 4, 5, 6, dengan PB-nya itu 3 per 6, sama dengan setengah. Untuk A irisan B itu 4 dan 6 karena yang sama itu 4 dan juga 6. Jadi P A irisan B itu 2 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 3. Sedangkan peluang A gabungan B itu PA plus PB dikurangi PA irisan B. PA sudah diketahui yaitu 1 per 2, PB juga sudah diketahui yaitu 1 per 2, sedangkan peluang A irisan B itu 1 per 3. Kita sederhanakan menjadi 3 per 6 ditambah 3 per 6 ditambah 2 per 6. 3 ditambah 3, 6. Maaf, ini harusnya dikurang. 3 ditambah 3 itu 6, dikurang 2 itu 4. Jadinya totalnya itu 4 per 6. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Jadi hasilnya itu 2 per 3. Lalu nomor 3.
Sebuah pabrik ponsel memiliki 3 tahap pemeriksaan kualitas. Tingkat penolakan masing-masing tahap adalah dengan tahap 1 itu 5%, tahap 2 itu 8%, dan tahap 3 itu 10%. Asumsikan setiap tahap pemeriksaan independen dan berurutan. Pertanyaannya, berapa peluang suatu ponsel lolos dari tahap 1 tetapi ditolak di tahap 2? Lalu yang kedua, berapa peluang ponsel lolos hingga tahap 2 tetapi ditolak di tahap 3? Dan yang ketiga, berapa peluang ponsel lolos dari semua tahap? Jadi yang diketahui di sini itu ada P tahap 1 yaitu 0,05 yang dimana artinya lolosnya itu 0,95. Ini dihasilkan dari 1 dikurangi P tahap 1 yaitu 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. P tahap 2 karena tadi 8% maka diubah menjadi desimal menjadi 0,08. Dengan P lolosnya itu 0,92. Lalu P3 itu 0,1 dengan P lolosnya 0,90. Lalu berapa peluang lolos tahap 1 tetapi ditolak tahap 2? Menggunakan rumus ini, P tahap 1 irisan P tahap 2 sama dengan P lolos tahap 1 dikali P ditolak tahap 2. Tadi lolos tahap 1 itu 0,95 dikali ditolak tahap 2 0,08, hasilnya 0,076 atau 7,6%. Lalu peluang ditolak tahap 3 rumusnya masih sama seperti ini, yaitu P lolos tahap 1 dikali P lolos tahap 2, karena di tahap 1 dan tahap 2 kan lolos dan ditolak di tahap 3, jadi dikali P ditolak tahap 3. P lolos tahap 1 itu 0,95, sedangkan P lolos tahap 2 itu 0,92, dan P ditolak tahap 3 itu ada 0,1. Jadi hasilnya 0,0874 atau 8,74%. Lalu menghitung peluang semua peluang lolos di semua tahap. Peluang lolosnya itu peluang lolos tahap 1 dikali peluang lolos tahap 2 dikali peluang lolos tahap 3. Hasilnya 0,7866 atau 0,79%. Kita bulatkan. Soal terakhir ini teori Bayes. Sebuah pabrik memiliki 2 mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Untuk memproduksi baut, mesin A menghasilkan 60% dari seluruh baut, sedangkan mesin B menghasilkan 40% dari seluruh baut. Dari baut yang diproduksi di mesin A, 3% diantaranya cacat, dan dari baut yang diproduksi di mesin B, 5% diantaranya cacat. Setelah diambil satu baut secara acak dari hasil produksi pabrik dan ternyata baut tersebut cacat, tentukan berapa peluang total terambilnya baut cacat dari pabrik. Dan yang kedua, berapa peluang bahwa baut cacat tersebut berasal dari mesin A. Jadi yang diketahui itu pertama, peluang A 0,6, lalu peluang B 0,4. Peluang cacat dari mesin A itu 0,03 dan peluang cacat dari mesin B itu 0,05. Yang pertama kita mencari peluang cacat dulu. Peluang total terambilnya baut cacat dari pabrik tersebut. Rumusnya itu peluang A dikali peluang cacat dari mesin A ditambah peluang B kali peluang cacat dari mesin B. Peluang A itu 0,5, peluang cacat dari mesin A itu 0,03, jadi 0,6 dikali 0,03. Lalu peluang B itu 0,4 dan peluang cacat dari mesin B 0,05. Hasilnya 0,018 ditambah 0,02 menghasilkan menjadi 0,038 atau 3,8%. Lalu peluang baut cacat dari mesin A itu peluang mesin A cacat sama dengan peluang A dikali peluang cacat dari mesin A dibagi total peluang cacat. Hasilnya 0,474 atau 47,4%.
Itu saja soal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.